Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua yang ada di kelas online maupun offline. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Liana Dwi Aralina sebagai moderator, Muhammad Hikam Fauzi sebagai presentator pertama, Muhammad Real Nurandi sebagai presentator kedua, Maya Anggunisa sebagai presentator ketiga, Muhammad Rabia Arwansyah sebagai presentator keempat, dan Nataya Risma sebagai presentator kelima. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Moneter Islam. Sistem moneter Islam merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Lalu bagaimana penjelasan lebih lanjutnya? Untuk itu, mari kita simak penjelasan dari teman-teman kita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Hampir semua sektor ekonomi kapitalis terkait dengan sistem bunga sehingga sektor moneter lebih cepat berkembang daripada sektor real. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan daripada sektor real. Definisi lain juga menyebutkan bahwa kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara. Kebijakan moneter menurut konvensional merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Mungkin segitu saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi yang kedua akan disampaikan oleh saya Muhammad Real Nurandi, yaitu tentang sasaran kebijakan moneter Islam. Jadi, sasaran sistem moneter dapat dilihat dari sasaran atau tujuan kebijakan moneternya. Pada dasarnya gitu, intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dari segi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk kebijakan utama. Pertama itu ada kebijakan moneter dan fiskal gitu. Kebijakan moneter itu merupakan sebuah kebijakan dari otoriter atau otoritas moneter tersendiri itu yang pada umumnya bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai mata uang di suatu negara gitu. Ataupun bisa juga mendorong pertumbuhan dan kelancaran produksi guna meningkatkan taraf hidup orang banyak gitu. Kebijakan moneter yang pertama itu ada kesempatan kerja paruh dan laju pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi penggunaan sumber-sumber daya manusia secara penuh dan efisien harus menjadi sasaran yang tak terpisahkan dari sistem Islam, karena hal itu akan membantu memfasilitaskan bukan saja tujuan kesejahteraan ekonomi berbasis luas gitu, tetapi juga menanamkan dalam diri manusia martabat yang dituntut oleh statusnya sebagai khalifah. Yang kedua itu ada mobilisasi investasi dan tabungan pembangunan perekonomian. Sasaran ini tuh memang perlu karena Islam secara tegas mengecam penimbunan harta dan menuntut penggunaan sumber-sumber daya bagi tujuan-tujuan produktif dalam rangka merealisasikan sasaran-sasaran ekonomi Islam. Lalu yang terakhir itu memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif, yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan gitu. Jadi sistem keuangan dan perbankan tidak saja harus mampu memobilisasi tabungan secara efektif dan mengalokasikannya secara efisien bagi usaha-usaha. Usaha yang seperti apa? Yaitu usaha-usaha yang produktif untuk memenuhi kebutuhan sektor real, namun juga mampu mengembangkan pasar uang primer dan sekunder gitu. Pengembangan pasar uang primer dan sekunder itu sangat penting bagi mobilisasi sumber-sumber daya finansial secara efisien. Hadir diperlukan untuk menyediakan sumber-sumber daya keuangan bagi mereka yang memerlukan atau mempergunakannya gitu.
sedangkan kehadiran pasar sekunder merupakan hal yang diperlukan untuk membantu para penabung dan investor mencairkan investasi mereka manakala dirasa perlu melakukan hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Maya Anggunisa, NIM 120400064. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi tentang dasar, sasaran, dan tujuan kebijakan moneter Islam. Ada beberapa tuntutan untuk mencapai kemakmuran material dalam kerangka nilai-nilai Islam yang menghendaki, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai lewat produksi barang dan jasa yang merusak alam atau dengan moral hazard. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi tidak boleh memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dengan mendorong konsumsi yang mencolok. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi tidak boleh menimbulkan bahaya kepada generasi sekarang atau generasi yang akan datang dengan memerosotkan lingkungan fisik dan moral mereka. Selanjutnya, ada keadilan sosioekonomi dan pemerataan distribusi, kekayaan dan pendapatan. Keadilan sosioekonomi terwujud ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan distribusi pendapatan yang merata. Selain itu, sistem moneter Islam berupaya supaya tidak ada ketimpangan harta yang harus terdistribusi dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dalam bentuk konsumsi atau distribusi. Di antara sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan distribusi tersebut, diantaranya yaitu yang pertama, Islam mensyariatkan akad-akad, baik akad bisnis ataupun akad sosial atau tabaru, agar setiap harta bisa berpindah tangan dari satu pihak ke pihak yang lain. Yang kedua, Islam membolehkan akad-akad yang sedikit yang mengandung gharar seperti akad salam sebagai rukhsah atau keringanan, sehingga harta bisa berpindah kepemilikan dengan akad-akad ini. Yang ketiga, Islam mensyariatkan akad-akad yang bersifat luzum tanpa pilihan kecuali jika disepakati dan syarat dalam akad. Yang keempat, Islam melarang penimbunan uang karena jika uang tidak beredar, maka akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan keuangan, perdagangan, dan sosial. Yang kelima, Islam melarang setiap bentuk riba karena menghilangkan sikap simpati para pelaku riba terhadap sesama dan karena seluruh tujuannya adalah mendapatkan harta dari sekian banyak orang. Yang keenam, Islam melarang perjudian karena mengurangi bahkan merugikan produksi, sehingga tujuan investasi tidak tercapai karena harta akan terkonsentrasi pada kegiatan judi. Selanjutnya ada stabilitas nilai tukar mata uang. Stabilitas dalam nilai tukar mata uang ini atau nilai kurs harus menjadi tujuan utama dari kerangka sistem moneter Islam. Karena penekanan Islam yang begitu tegas kepada kejujuran dan keadilan dalam interaksi antar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Arwansyah dengan NIM 1204040075. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi kebijakan moneter Islam. Pada dasarnya, setiap tujuan kebijakan moneter itu tidak bisa dicapai tanpa ada suatunya strategi yang tepat. Jadi, kita sebagai khalifah atau sebagai individu, kita harus memiliki strategi yang tepat guna mencapai suatu kebijakan-kebijakan moneter itu. Yang selanjutnya adalah tujuan kebijakan moneter Islam sama halnya dengan tujuan sistem ekonomi yang lainnya, yaitu mencapai kesejahteraan pada umatnya. Jadi tidak ada perbedaan dalam sistem moneter ekonomi Islam ataupun sistem ekonomi yang lainnya. Yang selanjutnya adalah kita sebagai khalifah atau individu harus menjadi garda terakhir apabila individu tersebut sudah tidak menjamin kesejahteraannya itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu adalah manajemen moneter Islam tidak pakai suku bunga. Pada dasarnya suku bunga itu adalah haram. Suku bunga itu adalah riba. Dan di dalam Islam itu sendiri riba adalah haram. Jadi di dalam sistem moneter Islam itu sendiri tidak memakai suku bunga. Yang selanjutnya adalah pemikiran moneter Islam, di mana terciptanya stabilitas permintaan uang dan permintaan uang tersebut mengharuskannya ke hal-hal atau tujuan yang positif serta produktif ataupun penting guna mencapai permintaan uang yang diinginkan. Yang terakhir itu adalah strategi moneter Islam, di mana penghapusan suku bunga dan kewajiban setiap orang pun membayar pajak itu sendiri, sehingga orang-orang pun itu terdorong untuk melakukan yang pertama itu qard, yang kedua penjualan muajal, yang ketiga adalah mudharabah. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nataya Risma Giani. Saya akan menjelaskan instrumen kebijakan moneter Islam. Penjelasan mengenai instrumen kebijakan moneter Islam dibagi ke dalam 3 mazhab. Yang pertama mazhab iktisaduna, yang kedua mazhab mainstream, dan yang terakhir mazhab alternatif. Mazhab iktisaduna, mazhab ini dipelopori oleh Bakir As-Sadr dalam bukunya yang berjudul Iktisaduna. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak akan pernah sejalan dengan Islam. Mazhab ini berpendapat dikarenakan adanya distribusi yang tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Pihak yang kuat dapat mengakses sumber daya sehingga menjadi kaya, sedangkan pihak yang lemah tidak dapat mengakses sumber daya sehingga menjadi sangat. Yang kedua, mazhab mainstream. Mazhab ini dipelopori oleh Muhammad Umar Chapra, M. Amanan, dan Nejatullah Siddiqi. Mazhab ini menyetujui bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas dan dihadapkan oleh keinginan manusia yang tidak terbatas. Bahkan, mazhab ini mengkelompokkan masalah ekonomi tidak ada bedanya dengan ekonomi. Mazhab alternatif. Mazhab ini berpendapat bahwa berpikir kritis tidak hanya terhadap kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam. Mazhab ini meyakini bahwa Islam sudah pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar. Karena ekonomi Islam menafsirkan Al-Quran dan Sunnah sehingga kebenarannya tidak mutlak. Terima kasih kepada Hikam, Real, Maya, Raffi, dan Nataya telah memaparkan penjelasan yang luar biasa. Alhamdulillah, materi telah disampaikan oleh teman-teman kita. Berikutnya izinkan saya, Liana, menyampaikan kesimpulan. Pada dasarnya, sistem moneter akan selalu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat akan sistem moneter tersebut. Perkembangan sistem moneter dapat dilihat dari perkembangan standar moneter yang digunakan, instrumen moneter, sistem pembayaran moneter, sampai pada kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh otoritas kebijakan moneter. Bagaimana, masih semangat teman-teman? Agar pengetahuan kita tidak berhenti sampai di sini, maka kami buka sesi diskusi, yang mana kalian bisa bertanya, berkomentar, menyanggah, atau menyimpulkan tentang materi yang telah dikaji. Maka sesi diskusi dibuka.